Bagaimana pandangan Islam tentang pinjaman uang ke bank syariah untuk membeli mobil? Apa boleh Pak Ustaz? Boleh lah. Apa bedanya dengan bank konvensional? Nah, ini saya jelaskan ini. Harap fokus, ini serius nih. Datang kita ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Jangan assalamualaikum, selamat pagi. Bisa saya pinjam duit, mau beli mobil? Berapa Pak? 200 juta. Ini 200 juta, bayarnya 220. Yang 20 itu riba. Kalau bank syariah bagaimana? Ini yang orang banyak salah paham. Sama aja, bank syariah kan pakai bunga juga Pak Ustaz. Akadnya beda Mas Bro. Beda antara konvensional dengan syariah itu di akadnya. Nikah juga begitu. Beda nikah syariah dengan nikah konvensional itu di mana? Di akadnya itulah. Aku nikahi engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, $100 tunai. Itu akad konvensional. Kalau akad nikah yang syariah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Begitu. Di akad itu bedanya. Resepsinya sama, bentuknya sama, bulan madunya sama. Akad bedanya. Jual beli itu juga begitu. Nah, kalau pergi ke bank konvensional dikasihnya 200 juta, bayarnya 220, riba. Kalau di bank syariah bagaimana? Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Pinjam saya duit 200. Kami tidak melayani peminjaman uang. Jadi bagaimana? Bapak untuk apa? Saya mau beli mobil. Mobil itu kami beli. Bank syariah membeli mobil 200. Nanti mobilnya dijual secara cicil. Makanya akad dengan bank konvensional uang dengan uang riba haram. Tapi dengan bank syariah akadnya uang dengan barang tidak riba. Di zaman Nabi transaksi uang dengan barang. Sahabat Nabi membeli Barirah. Berapa tahun dia cicil? 9 tahun dia cicil baru lunas. Buka www.somatmorocco.blogspot.com. Sudah saya tulis. Sebagian masjid dalam menerima zakat khusus dengan uang. Maka amil mengambil beras. Maka serah terima zakat dengan cara membeli beras. Kalau mau dengan uang, bayar dengan uang. Kalau mau beras, bayar dengan beras. Saya ulang lagi. Kalau mau bayar dengan uang, bawa uang. Aku bayar zakatku tahun ini tunai, sah. Kalau mau dengan beras, bawa beras dari rumah. Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, gitu. Jangan bawa uang dari rumah, beli beras di masjid. Ini akad jual belinya tak betul. Berasnya cuma satu. Aku beli beras ini tunai. Aku bayarkan untuk anakku. Aku beli lagi untuk biniku. Aku beli lagi. Ini beras punya siapa? Ini beras siapa yang dibeli ini? Kecuali bapak yang menjadi amil tadi memang toke beras. Disiapkannya 1000 bungkus di belakang. Siapa saja mau beli, beli itu bisa. Jangan satu bungkus dijual bolak-balik. Itu punya siapa? Menjual barang yang tak jelas pemiliknya, akad jual belinya juga tak sah. Nah, oleh sebab kalau mau bayar pakai duit, bayar pakai duit. Mau bayar pakai beras, bayar pakai beras. Jangan dari rumah bawa duit, tak mau beli beras. Nah, ini orang malas ini tak betul. Ustadz, dalam Al-Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa ndak kita? Hah? Kenapa dalam Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa tidak kita? Orang-orang yang sholat, berpuasa, membayar zakat, ulaika, mereka itu, mereka yang berzakat, mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, mereka itu beruntung. Kamu mau masuk macam mereka? Mau? Laksanakanlah yang 3 itu. Bayar zakat, puasa, bersedekah. Maka kamu bisa masuk jadi mereka. Tak juga paham? Belajar bahasa Indonesia 2 SKS. Bagaimana pendapat Ustadz agama mengenai zikir jahar? Seperti orang kesurupan, sakingkan semangatnya. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Tak ada orang zikir macam kesurupan.
Orang yang zikir macam kesurupan berarti tak betul akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, tengok di pangkal. Fa'lam, berilmu dulu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Berilmu dulu, kaji sifat 20, barulah. Ini belum apa zikir-zikir. Zikir masuk hantu setan, dia tak tahu. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setan gurunya. Nauzubillah. Sah enggak Pak Ustaz? Salat belum selesai bacaan tahiyat akhir. Kenapa belum selesai? Selesai sampai sah. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imam udah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ikut imam. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu bacaan saya, bacaan makmum ditanggung oleh imam. Lukisan gambar boleh dipajang di rumah Pak Ustadz? Illa riqman fi sauben, kecuali gambar di kain, gambar di kertas boleh. Yang tak boleh itu patung 3 dimensi, dipahat, diukir, dibentuk, dipahat, diukir, dicetak, dibentuk. Kalau diambil senter patung, itu yang tak boleh. Itu pun patung yang utuh. Kalau patung kepalanya aja boleh. Ada patung kepala orang mati, nggak boleh. Tapi kalau utuh semua tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya anak angkat yang menikahkan anak kandung? Anak angkat menikahkannya abang kandungnya, sedangkan bapak kandungnya masih ada. Kenapa bapaknya tak menikahkan? Wali yang pertama ayah. Kalau tak ada ayah, atuk. Kalau tak ada baru abang. Kalau abang tak ada baru adik. Adik tak ada, pakcik, abang ayah, baru adik ayah. Begitu urutannya. Wali akrab, wali akrab, wali apaan, wali jauh. Tak boleh langsung ke abang. Tapi bapaknya tadi tak bisa. Kata bapaknya, aku tak bisa menikahkan. Pak, bapak nikahkannya? Tak bisa. Kenapa? Aku tak lancar. Aku nikah. Maka aku hibahkan kepada ini. Itu lain ceritanya. Saya ingin tanya Pak Ustadz, sebenarnya banyak masalah saya, tapi ini mungkin yang cukup penting. Saya ingin nikah tahun ini, tapi belum nampak bagaimana solusinya. Oh gitu banyak perempuan, tak juga nampak sebanyak ini. Katarak lah itu. Nampak, tunjuk biar kita pinang sama-sama. Pagi ini kita selesaikan. Begitu banyak surat di Al-Quran, hanya surat Al-Fatihah yang gak ada huruf pa. Apa kelebihan surat Al-Fatihah itu Pak Ustadz? Bukan punya cuma tak ada huruf pa, huruf neraka tak ada di situ. Keutamaan. La salata, tidak sah salat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Zabur, Injil, Taurat, Quran, keempat kitab itu terkumpul ajarannya dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu maka Al-Fatihah induk dari segala. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Disebut dengan Ummul Quran, induknya Quran. Disebut dengan Ummul Kitab, induknya segala kitab. Oleh sebab itu maka kalau ada apa-apa kita bertawassul kepada Allah sebelum berdoa. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. Jangan sampai lupa membaca Fatihah. Nanti di akhir majlis kita doa, sebelum doa kita baca Fatihah. Mana yang betul zakat pakai beras atau pakai uang? Mazhab Syafi'i pakai beras. Mazhab Syafi'i pakai makanan pokok. Mazhab Hambali pakai makanan pokok. Mazhab Maliki pakai makanan pokok. 3 mazhab pakai makanan pokok. Mazhab Hanafi pakai duit. Siapa yang mau pakai duit sah. Siapa yang mau pakai makanan pokok sah. Makanan pokok di Kulim nih apa? Makanan pokok. Kalau makan pakai beras, makan nasi, bayar pakai beras. Di tempat makanan sagu, bayar pakai sagu. Di Makkah makanan pokoknya 4: gandum, korma, zabib. Zabib artinya macam kismis, anggur kecil yang dijemur. Akid susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4 itu mereka bayar.